untuk kebaikan, kemaslahatan umat, ingin sesegera mungkin melaksanakan tahapan untuk pemberangkatan haji. Kalau tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, ada beberapa yang sudah pernah dibahas oleh anggota DPR periode sebelumnya, Komisi 8. Saya tadi coba buka-buka berkas dari yang disampaikan oleh Kementerian Agama, termasuk yang terakhir, kaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan. Kemudian saya coba buka lagi dari materi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian laporan evaluasi, dan saya coba buka regulasinya yang kita pegang. Maka kalau kita buka regulasinya, patokan kami adalah hasil pembahasan panja yang ditetapkan tanggal 27 November 2023, yang kemudian ditetapkan dalam Kepres nomor 6 tahun 2024. Saya buka kembali dari Kepres tersebut, bahwa ternyata Kepres dari apa yang diamanatkan dalam Kepres itu tidak ditetapkan di dalam apa yang dilaporkan oleh Kementerian Agama kepada kami. Mohon maaf kalau saya bicara agak lama pimpinan. Saya coba untuk meresume saja dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kepada kita semua di dalam laporan tadi, bahwa kuota haji yang disampaikan saja masih berkutat di angka 203 haji reguler, masih di angka 213.320 jamaah. Padahal kalau kita mengikuti Kepres yang sudah dibuat oleh Pak Presiden, itu di angka 221.720 jamaah, 720 jamaah. Kemudian haji khusus saja ada sekitar 27.680 jamaah yang disampaikan oleh Pak Menteri, padahal yang ditetapkan oleh kami ada sekitar 19.280 jamaah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, akan berpengaruh terhadap nilai manfaat. Tadi di ujung disampaikan oleh Kepala BPKH, ada yang namanya saldo akhir sebesar 1,1 triliun, di mana di saldo tersebut adalah pengembalian akibat nilai manfaat yang tidak terpakai, tetapi tidak terperinci ada berapa saldo tersebut dari berapa jamaah yang tidak terpakai. Karena seharusnya kalau memang itu ada yang tidak terpakai atau terjadi efisiensi, itu juga seharusnya didetailkan di dalam laporan ini. Karena kalau kita berbicara apa yang sudah ditetapkan, ada pengalihan kuota dari haji reguler ke haji khusus sebesar 8.400 jamaah. Padahal 8.400 jamaah ini sudah kita tetapkan untuk mendapatkan nilai manfaat yang sudah diputuskan. Kemudian kalau tidak dipergunakan, maka ini harus dikembalikan atau menjadi efisiensi, istilahnya seperti itu. Nah, efisiensinya apakah betul dari 8.400 jamaah, atau mungkin ada yang meninggal atau yang tidak menggunakan gitu kan. Nah, ini kan harus dijelaskan kepada kita secara detail. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau kita berbicara dari hasil pansus haji, itu kan jelas pansus haji ini rekomendasinya banyak. Ada 5 rekomendasi yang disampaikan oleh pansus haji, dan saya mengapresiasi kepada Presiden terpilih Pak Prabowo yang akhirnya mengakui bahwa ke depan pelaksanaan haji ini harus betul-betul dilaksanakan oleh yang memang antara regulator dan operator itu harus terpisah. Maka didirikanlah badan haji, badan penyelenggara haji. Nah, tentu saja dengan adanya badan haji ini, kami berkeinginan agar regulasinya ini kan betul-betul diperbaiki. Hari ini kita tidak tahu, hari ini barusan saya mendapatkan laporan dari kawan-kawan di Badan Legislasi. Keinginan kami dari Komisi 8 bahwa Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kemudian Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji, itu menjadi prolegnas prioritas tahun 2025 yang bisa dibahas oleh kita.
Tapi ternyata di Badan Legislasi menjadi rancangan undang-undang kumulatif. Nah, saya ini sampaikan kepada pimpinan nih, menjadi rancangan kumulatif. Nah, karena kumulatif apakah bisa langsung dibahas? Itu lebih enak juga buat kita, gitu kan. Artinya kita bisa langsung running, gitu loh, tanpa harus melalui prolegnas terlebih dahulu, gitu, prolegnas prioritas. Nah, kalau memang seperti itu, maka Komisi 8 dengan Kementerian Agama harus ada bahasan yang lebih mendetail. Kemudian kaitan yang lain-lain, saya melihat bahwa masih banyak tantangan yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Mohon maaf Pak Menteri, saya harus sampaikan kepada Pak Menteri bahwa efisiensi yang disampaikan oleh mungkin Dirjen PHU yang memaparkan kepada kami, bahwa seolah-olah ada efisiensi, tetapi kalau kita merunut terhadap hasil panja haji tanggal 27 November 2023 atau terhadap Kepres yang diputuskan oleh Pak Presiden, itu jelas bahwa masyair yang sudah ditetapkan oleh antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama itu kan jumlahnya lumayan besar, ada di sekitar angka berapa ya, 4.000 sekian. Nah, di dalam nominal masyair tadi ada yang namanya biaya untuk pembuatan visa. Padahal di dalam keputusan panja haji antara pemerintah, antara Kementerian Agama dengan Komisi 8, biaya visa itu di luar masyair. Nah, tentu kami juga ingin tahu apa yang disampaikan oleh BPKH terhadap kami terhadap biaya efisiensi. Kemudian tadi ada juga sempat diulas oleh Pak Menteri terhadap kami ada efisiensi. Efisiensi ini dari mana saja, gitu kan? Jangan sampai kita memutuskan sesuatu seperti beli kucing dalam karung, tidak tahu asal muasal sumber anggarannya. Nah, tentu saja pimpinan, saya dari fraksi PDI Perjuangan berkeinginan untuk pembahasan mendalam agar ini direvisi terlebih dahulu, terutama kaitan dengan lampiran yang disampaikan oleh Kementerian Agama, karena kalau kita berbicara tentang laporan keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Agama kepada kita itu sudah ditangani oleh Menteri terdahulu, yaitu oleh Gus Yakut. Maka kita pinginnya sih sebetulnya karena ini disampaikan oleh Menteri yang terbaru, jangan sampai Menteri yang terbaru ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan oleh Menteri yang terdahulu, seperti itu. Mungkin itu pimpinan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.